Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Senang sekali saya Ayam Putra membersamai Anda kembali, tentunya di mana lagi kalau bukan di FYP for Your Psychology. Dan sahabat Kurmasi, kegagalan adalah sesuatu yang mungkin lumrah dialami oleh kita di kehidupan ini ya. Tapi sahabat Kurmasi, tentu setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menghadapi sebuah kegagalan. Ada yang mungkin dia gagal tapi dia malah justru semakin terpuruk dengan keadaan kegagalan itu. Tapi bisa jadi ada orang yang gagal justru menjadikan kegagalan ini menjadi sebuah motivasi sehingga dia lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi untuk mencapai sesuatu. Nah, di episode kali ini FYP akan mengulas topik terkait dengan kegagalan. Bagaimana cara kita agar kita bangkit dari kegagalan. Untuk itu tetap saksikan terus FYP for Your Psychology. Sahabat Kurmasi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan membahas tentang kegagalan. Tapi bukan saya sendiri, tetapi dengan Ustazah Rica dari tim Biro Psikologi ABS. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Baik, Alhamdulillah saya juga luar biasa hari ini baik. Semoga sahabat Kurmasi juga baik dalam keadaannya baik. Ya, sahabat Kurmasi, tadi Ustazah saya sempat sepil ya terkait topik kita adalah kegagalan, bahwa iya, tadi saya sampaikan kalau setiap orang itu mungkin mengalami kegagalan, benar nggak, Us? Benar, Ustaz. Benar ya, setiap Iya, orang iya. mengalami kegagalan ya. Antum pernah gagal? Pernah, Tat. Pernah ya, saya juga pernah gagal dan mungkin sahabat Kurmasi juga pernah gagal ya. Baik itu gagal kita saat ujian dulu sekolah ya, Us ya, atau gagal pengen punya cita-cita kerja di mana ternyata nggak kesampaian. Nah, kali ini mumpung udah bersama dengan Ustazah Rica. Rica siapa, Us? Maaf. Nama saya Rica Beauty Rahayu, Ustaz. Oke, Rica Beauty. Beauty. Wah, Beauty bahasa Inggris ya. Iya, Beauty. iya. Masya Allah, benar sesuai dengan namanya ya. Beauty ya. Oke, amin. Nah, Ustazah tadi benar ya, semua orang bisa mengalami kegagalan. Iya, iya. Itu kegagalan itu sesuatu yang seperti apa, Ustazah? Kalau secara umum ya, Tat, kegagalan itu kita artikan sebagai sesuatu kita tidak berhasil atau batal meraih sesuatu setelah usaha yang maksimal seperti itu. Jadi setelah adanya usaha yang maksimal kayak gitu ya. Kalau kita kegagalan itu terjadi sebelum atau bahkan tanpa melakukan usaha, itu namanya bukan kegagalan. Oh, itu gitu. emang ya konsekuensinya, karena kan kita nggak usaha ya, tanpa usaha kayak gitu. Jadi itu bukan kegagalan, itu ya konsekuensi logisnya emang kayak gitu, karena ya kita nggak mengusahakan apapun kayak gitu. Nah, sedangkan ya kalau di Islam itu kegagalan itu sebenarnya nggak ada, Tat. Kalau di Islam itu adanya proses belajar, proses menuju sesuatu gitu. Jadi lebih ke prosesnya. Jadi kalau hasilnya nggak tercapai? Nah, nanti Tat, nanti misal ada anak belajar berjalan, belajar naik sepeda, terus jatuh. Ustadz menyebut ini kegagalan? Belum tentu sih. Belum tentu kan. Iya, ini bukan kegagalan, ini ya dia proses belajar, proses menuju dia bisa berjalan, proses menuju dia bisa naik sepeda kayak gitu. Jadi ya, tapi ya kayak gitu ya. Tapi seringnya kita mengartikan itu dia gagal gitu. Padahal itu proses dia belajar kayak gitu. Jadi yang lagi ada biasanya kita tuh sering kalau lawannya kegagalan, kita seringnya nyebutnya apa sih, Tat? Sukses. Keberhasilan. Ya, keberhasilan, sukses gitu ya, iya. Gitu. Nah, sebenarnya sukses atau keberhasilan juga sebenarnya tuh nggak ada, Tat. Kalau di bahasa Quran tuh nggak ada, karena sukses dan gagal itu dia sifatnya duniawi kayak gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran gitu ya, bahasa Quran itu Allah menyebutnya bukan sukses, tapi kita menggunakannya menang, keberuntungan, keberkahan, diberkati kayak gitu. Baik, berarti
ini tadi sempat dipisahkan terkait dengan konsep agama dan bukan. Nah, kalau kegagalan tadi, kalau yang belum ada usaha namanya bukan kegagalan, tetapi itu konsekuensinya ya, karena kita nggak mau usaha. Tetapi kalau kegagalan adalah suatu prosesnya. Iya, prosesnya, proses belajar kayak Proses gitu. Kita memaknainya sebagai proses belajar, proses menuju sesuatu. Oke. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang merasa dia itu gagal, harus dipahami itu ya, bahwa itu bukan gagal, tapi prosesnya. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah, ini terkait dengan kegagalan. Berarti kalau kayak gitu, apa yang harus dimiliki oleh kita, yang harus kita yakinkan? Jadi kalau kita mengalami itu gitu ya, yang pertama bisa kita introspeksi gitu ya. Misal tadi apakah usaha kita itu udah maksimal, apakah cara yang kita lakukan itu udah efektif, terus apa sih yang masih bisa kita perbaiki dari usaha atau cara yang sebelumnya udah kita lakukan kayak gitu. Terus juga kita bisa dengan kita punya prasangka baik. Kalau di psikologi positif itu ada yang namanya reframing, yaitu kayak prasangka baik. Reframing ini jadi kayak kalau kita pakai kacamata nih Ted, kacamatanya lensanya buram, kotor, atau mungkin pakai lensa yang abu-abu. Nah, reframing ini kita ganti lensa jadi yang lebih jernih gitu. Ya, misal lagi ya, Ted. Misal nih ada anak nih lagi ujian kayak gitu ya. Pasti kan pengennya dapat nilai 100 kayak gitu ya. Terus tapi ternyata realitanya dia dapat 50 kayak gitu. Jadi dibanding dia self talk negatif, aku bodoh banget kayak gitu, lebih baik kita reframing. Jadi kayak, oh ini kesempatan buat aku buat belajar lebih baik lagi. Ini kesempatan agar aku bisa belajar lebih dalam lagi. Kesempatan agar aku tuh bisa mencoba strategi belajar yang baru kayak gitu. Jadi bisa caranya diubah belajarnya, metodenya bisa diubah gitu ya. Gitu. Jadi kalau sahabat Kurmasi ini menghadapi ujian ternyata tidak sesuai dengan target, nilainya jelek, siapa tahu kita koreksi diri koreksi diri. Apa sih yang salah dengan pola belajar kita gitu ya. Oh, itu namanya reframing kalau di psikologi. Oke, mengubah sudut pandang. Kalau dia berprasangka baik kayak gitu ya, Ted. Oke, berpikiran positif juga gitu ya. Jadi jangan mulu-mulu kalau gagal itu kita nggak bisa udah gagal gitu ya, tapi harus bagaimana cara kita mengubah prosesnya. Baik, selanjutnya, tapi kan kadang ada anak gitu ya, sekalinya gagal langsung frustasi. Nah, itu gimana? Tadi ya, berarti pertama kita harus sudut pandang kita dalam memaknai kegagalan itu harus diubah kayak gitu ya. Dari tadi kita bukan memaknai kegagalan sebagai sebuah akhir, tapi tadi sebagai sebuah proses pembelajaran kayak gitu ya. Terus itu time to introspeksi kayak gitu ya. Mungkin pas ada hikmahnya kayak gitu kan. Kalau Ustazah itu ketemu sama anak, oh saya nilainya jelek banget, itu biasanya jadi bidang psikologi gimana? Kalau di realnya ya, di kasus di lapangannya sih ya kayak gitu. Katanya emang tadi introspeksi di lagi, kamu belajarnya gimana kayak gitu, apakah sudah maksimal kayak gitu, dan emang yang memberi cap nilai segitu itu jelek itu apakah emang jelek atau ya emang persepsi kamu aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan udah ada nih, biasanya nilai kan udah ada, ada KKM-nya gitu ya. Nah, di bawah minimal, sedangkan si anak itu sebenarnya merasa sudah berusaha maksimal. Itu biasanya gimana di psikologi? Ya berarti kalau ini ya apa yang dia inginkan tuh nggak tercapai kayak gitu ya saat gitu. Ya kalau kita balik kita sebagai muslim mengacunya ke Al-Quran gitu ya. Jadi kalau apa yang kita inginkan itu nggak tercapai, itu bukan kegagalan gitu ya, bukan berarti itu buruk juga gitu kan. Kayak seperti firman Allah dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Boleh jadi kalian membenci sesuatu yang sebenarnya itu
baik bagi kalian gitu ya. Dan kalian menyukai sesuatu yang sebenarnya itu buruk bagi kalian gitu. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui gitu. Jadi bisa jadi misal tadi nilai jelek yang kalian anggap itu sebagai sebuah kegagalan, bisa jadi itu menjadi sebuah perlindungan dari sesuatu yang mungkin lebih buruk kayak gitu terjadi di kemudian hari kayak gitu. Begitu juga sebaliknya ya, kayak sesuatu yang kita anggap kesuksesan bisa juga itu sebenarnya tuh akan mengantar kita ke sesuatu yang penderitaan gitu ya, yang terjadi setelahnya kayak gitu ya. Tadi kita kan tidak pernah tahu kayak gitu. Jadi kita harus belajar melihat sudut pandang yang lebih luas kayak gitu, bukan hanya yang terjadi di kejadian saat itu kayak gitu. Merubah iya, mindsetnya gitu ya. Masya Allah tadi udah Ustazah ya udah diserempetin tadi di Al-Quran ayat Al-Baqarah ya. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik, sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk, karena Allah yang Maha tahu gitu ya. Masya Allah. Jadi memang kalau di ABS sendiri gitu ya, selain memang ya kita secara ilmu pengetahuannya disampaikan, solusinya seperti ini belajar, tetapi tetap ada penguatan rohaninya ya, gitu ya, karena memang kita kan umat muslim gitu ya, jadi harus yakin bahwa itu belum selesai, itu masih ada rencana Allah yang lebih baik lagi. Baik, oke Ustazah, terkait dengan tadi mengubah mindsetnya, nah bagaimana sih cara mengubah mindset anak-anak gitu ya, jika anak-anak itu misalnya gagal meraih sesuatu, misalnya atau cita-citanya lah mungkin kan ini SMA ada SMA pengen kuliah di jurusan X di universitas yang ternama, ternyata qadarullah belum keterima, itu gimana? Seperti tadi ya yang sudah sempat saya singgung ya, pertama sudut pandang kita memaknai kegagalan yang harus diubah untuk pertama kali kayak gitu ya. Nah setelah sudut pandang kita diubah, lalu kita latih secara konsisten, karena otak kita ini kayak otot kayak jadi kalau perlu terus-terusan latihan agar pola baru yang kita tanam tuh bisa melekat kayak gitu. Setelah nanti kita sudah bisa terbiasa melihat sesuatu gitu ya dengan sudut pandang yang lebih positif, insya Allah nanti mindset pola pikirnya akan ikut berubah seperti itu. Kalau Ustazah dulu gagal apa Gus? Pernah gagal katanya kan tadi kan? Belum cerita apa gagal apa Gus? Saya dulu juga pernah gagal masuk jurusan yang saya sebenarnya bukan yang saya ingin juga sih. Saya pernah gagal masuk kuliah. Saya jadi gap year ya, kayak gitu. Berhenti dulu ya. Itu karena belum tercapai, artinya belum tercapai. Akhirnya di tahun selanjutnya kan masuk gitu ya. Oh iya, bukan gagal. Iya, bukan kan? gagal. Itu kayak saya waktu itu jadi introspeksi. Tadinya saya daftar jurusan A kayak gitu ya, yang sebenarnya itu dari orang tua saya kayak gitu ya, terus nggak lolos nih kayak gitu ya. Jadi dalam waktu untuk menunggu ujian selanjutnya kayak gitu, saya introspeksi emang apakah benar saya pengen jurusan ini dan di univ ini kayak gitu. Jadi saya gunakan waktu itu untuk tadi introspeksi, mengenali diri saya lebih jauh kayak gitu ya. Apakah memang ini yang saya inginkan? Apakah memang ini yang mau saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Terus ternyata setelah diberi waktu gitu ya, ternyata ini waktunya tuh ternyata saya bukan di situ minatnya kayak gitu. Itu taunya gimana? Diri sendiri semuanya? Apa emang ada masukan dari teman-teman atau orang lain, guru gitu? Waktu itu ya mencari-cari informasi kayak gitu ya, gitu. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya langsung boleh silakan, nggak apa-apa, tapi nggak boleh saya ganti aja. Iya dulu tuh saya ya orang tua saya pengennya tuh saya daftar ilmu gizi kayak gitu ya, terus karena memang waktu itu saya memang belum tahu juga saya tuh sebenarnya inginnya apa, jadi ya udahlah ikuti dulu kayak gitu kan. Ternyata memang qadarullah bukan jalannya gitu ya, jadi nggak lolos gitu. Dan dalam waktu itu saya nyari info kayak gitu, apa yang saya suka, terus kayak di mata pelajaran atau skill apa sih yang sebenarnya tuh saya unggul dan passion kayak gitu. Saya cari-cari informasi, terus nemulah psikologi kayak gitu. Oh ternyata belajar psikologi menyenangkan kan gitu ya. Saya dulu pertama tertarik tuh karena ini Ustadz pernah tahu eksperimennya anjing Pavlov gitu yang apa ya, tahu. Itu dia ada dia teori behavior kayak gitu lah, pakai percobanya tuh pakai anjing. Nah yang
itu namanya Ivan Pavlov. Jadi itu terkenal namanya teori itu Pavlov. Dari situ gitu. Ya, ketertarikan di situ gitu ya. Ya ternyata jalannya Allah tuh ternyata berarti setelah itu ya emang hikmah terjadinya di belakang ya Tat, kayak gitu. Setelah dilalui, ternyata ini nih hikmahnya gitu. Ini yang bisa diambil pelajaran, memang yang sebelumnya tuh bukan gagal, emang bukan jalannya di situ. Oke, berarti memang ada jalan lain ya. Kita harus punya mindset kayak gitu ya. Nah, kalau diterapin di siswa ABS gitu, itu berarti dari Biro Psikologi juga ini informasi buat sahabat Kurmas, jadi Biro Psikologi juga buat siswa kayak mau kuliah di mana gitu dikasih gambaran gitu ya, biar meminimalisir mereka gagal gitu mencapai itu ya. Biasanya kan kita misal anak menyebutkan ya, Ustazah saya pengen jurusan ini kayak gitu, nanti kita kasih lihat kan ada asesmen ya, tes asesmen kayak gitu. Nanti dari hasil asesmen tuh kamu kayak gini kayak gitu. Mungkin memang memang ada beberapa potensi yang masih kurang untuk menuju jurusan yang diinginkan kayak gitu. Nanti kita kasih tips kayak gitu ya, kayak berarti ini nih potensi di aspek ini yang harus ditingkatkan kalau emang kamu ingin ambil jurusan ini gitu. Atau pilihan opsi B-nya kamu pilih jurusan yang memang sudah sesuai potensinya kayak gitu. Biasanya kayak gitu kita pilih kamu memperjuangkan meningkatkan potensinya atau jurusannya yang jadi plan B-nya kayak gitu. Dan itu bagian dari proses agar meminimalisir kegagalan gitu ya. Oke, jadi emang Biro Psikologi luar biasa ya. Selain itu tadi psikisnya anak-anak, juga masa depan anak-anak itu udah dibahas di situ ya. Luar biasa sekali. Ini ada Biro Psikologi ya di ABS. Kalau di tingkat SMP biasanya gimana, Us? Di tingkat SMP juga, apakah saat misalnya milih kedepannya juga dari awal sedini mungkin dikasih tahu gitu ya. Nanti kalau mau masuk sini berarti nanti SMA-nya kalau nggak di sini SMA apa di SMK apa gitu ya. Iya, di SMA pun nggak jauh berbeda dari yang di SMA ya Tat. Karena kemarin anak-anak kita juga yang berarti lulusan tahun ini gitu, ada yang masuk di kayak gitu. Itu kita juga arahkan kayak gitu, dengan syarat-syarat ini, dengan potensi kamu kayak gini, apa sih yang harus dipersiapkan, harus ditingkatkan lagi seperti itu. Nanti kita arahkan gitu. Atau yang kan jadi ada MA, ada SMA gitu ya, nggak jauh beda lah SMP, SMA, maksudnya pilihan studi lanjutnya tuh juga beragam gitu kan. Jadi nanti akan kita bantu untuk arahkan seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Dan ini yang ending-endingnya itu biasanya kan solusi. Biasanya solusi ini bisa diterapin bagi semuanya sih, mungkin sahabat Kurmas yang bukan pelajar gitu ya. Yang secara umumnya kalau kita sedang merasakan kalau kita itu gagal meraih sesuatu, bagaimana cara kita agar kita bangkit lagi, Ustazah? Seorang ayah nih kan biasanya sering tuh main sama anaknya yang dilempar-lempar ke atas itu, Ustaz? Belum ya, masih baby tadi ya. Ya, tapi pernah kan ada ya biasanya gitu ya gitu. Nah, ekspresi atau responsi anak tuh gimana Tat kalau pas dilempar sama ayahnya ke atas gitu? Kalau anak saya pernah itu happy gitu kan ya gitu. Gitu kan, nggak yang nangis atau takut kayak gitu ya. Itu bisa terjadi karena si anak ini punya rasa percaya bahwa si ayah ini akan menangkapnya kayak gitu. Jadi dalam kita menghadapi sulit kegagalan kayak gitu, bagi kita harus punya rasa percaya kayak gitu ya. Soal kegagalan gitu kan takdir ya, maksudnya sesuatu ketetapan Allah gitu ya. Jadi kalau bicara soal takdir, soal ketetapan tuh lihat siapa yang memberi, bukan apa yang diberi kayak gitu. Jadi yang pertama harus kita tanamkan tadi rasa percaya kita terhadap yang memberi kayak gitu. Jadi setelah kita punya rasa percaya kayak gitu kan tadi kan, karena dia percaya jadinya dia nggak takut, dia nggak nangis gitu ya, si anak malah senang tertawa kayak gitu. Padahal kalau kita lihat kan gitu diangkat gitu ya, maksudnya kayak wah nanti tinggi jatuh gitu kan, ayahnya nggak respon gini jatuh gitu ya. Itu padahal manusia gitu ya, ayah kayak gitu. Apalagi di kegagalan di hidup ya, yang menyeting tuh
Allah gitu yang maha segalanya kayak gitu. Jadi kita harus percaya. Iya, pertama ya percaya gitu, ya. gitu. Oke, sekaligus pesan mungkin untuk sahabat Kurmasi dalam hidup kayak gitu ya, kita langkah pertama yang harus kita hadapi adalah kita maknai ulang kayak gitu ya, kita ubah kita dalam memaknai kegagalan sebagai proses belajar, sebagai proses menuju sesuatu gitu ya. Dan dalam menghadapinya gitu, jangan lupa untuk selalu segala sesuatunya itu dikembalikan lagi kayak gitu kepada Allah gitu ya. Hidup kita memang akan selalu tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan kayak gitu. Karena tadi hidup kita itu bukan milik kita gitu ya, bukan kita yang mengontrol hidup ini kayak gitu, tapi hidup ini tuh milik Allah kayak gitu. Jadi jika memang Allah tetapkan agar kita masih harus belajar lagi kayak gitu, maka ya terima, hadapi kayak gitu ya, tidak perlu dipertanyakan gitu. Tapi jika nanti dalam prosesnya gitu ya kita merasa kesulitan kayak gitu, ingat lagi firman Allah di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 kayak gitu ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Diulang sampai 2 kali gitu, dimana ayat 5 ini seperti memberi kita kabar baik bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Sementara di ayat 6 itu kita artikan sebagai penguat agar kita manusia itu tidak ragu bahwa Allah sudah menetapkan mekanisme ini, kalau bersama kesulitan itu ada kemudahan, itu sebagai mekanisme yang permanen kayak gitu. Bukan hanya itu, di kata musri kayak gitu ya, itu dituliskan dengan menggunakan alif lam, itu spesifik yang artinya kesulitannya itu satu. Sedangkan kata yusro itu ditulis dengan menggunakan tanwin dan tanpa menggunakan alif lam yang artinya itu umum, yang kita artikan sebagai kemudahannya itu lebih banyak, lebih luas. Jadi kesulitannya itu cuma satu, sedangkan kemudahannya itu berlipat kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa terpuruk, sedang merasa frustasi, sedang mengalami kesulitan, jangan bersandar pada diri, yakin dan bersandarlah pada Allah gitu ya. Maka kita akan lebih ringan lagi dalam menghadapinya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah tadi sharingnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ternyata ya bahwa Allah itu telah setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, ada kemudahannya ya. Ya bersama ya, bersama, bukan setelah ya. Gitu bukan ya. setelah, malah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi gitu. Beriringan, pasti ada pasti gitu ya. Ada, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah Rica yang telah berbagi ilmunya, telah sharing, telah memberikan banyak santapan rohani. Luar biasa sekali. Jadi di Al-Quran benar-benar sudah lengkap dan mengenai kegagalan buat sahabat Kurmasi atau kita semuanya mengalami kegagalan, ingat bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya. Bahwa kegagalan itu adalah proses agar kita lebih baik lagi, dan tentunya kita yakin percaya bahwa suatu saat nanti Allah punya rencana lebih baik. Dan kita hanya bisa merencanakan dan berusaha gitu ya. Hasilnya biar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah telah meluangkan di FYP gitu ya. Insya Allah kita undang lagi ya untuk mengulas topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya yang dialami di kehidupan remaja maupun kita semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah. Dan untuk sahabat Kurmasi, informasi terkait dengan PPDB bagi sahabat Kurmasi yang ingin mendaftar di ABS Purwokerto, baik di SMP, SMA maupun di MA ABS Purwokerto, silahkan langsung saja daftar di ABS Purwokerto. Selengkapnya kunjungi di website ABS www.aabs.sch.id atau update selalu di media sosial ABS @kurmasi_tv_abs, itu di Instagram, Facebook maupun di YouTube. Silahkan kepoin dan langsung saja hubungi serta daftar ABS Purwokerto. Baik, cukup sekian informasi terkait dengan PPDB dan juga FYP kali ini. Terima kasih Ustazah, terima kasih sahabat Kurmasi yang telah membersamai kita semuanya. Saya Ahyan Putra, Ustazah Rica, kemudian segenap kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.